Oke. Oke. Saya jadikan co-host. Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan baik yang ada di malam ini di Novotel Cikini dan bersama teman-teman satu Indonesia yang ada di ruang Zoom. Kita berjumpa dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional APFI tahun 2023. Di ujung tahun 2023, kita mencoba berkumpul secara offline, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus inti. Di ruang rapat pada malam ini sudah hadir saya sendiri, Rida Kusumabrata, selaku Ketua Umum, didampingi Fajar Ginting, selaku Ketua Harian, lalu Rismianto, selaku Sekretaris Umum, lalu Petrus Lo, selaku Bendahara Umum. Kami berempat pengurus inti hadir secara offline di Jakarta. Lalu alhamdulillah malam ini Dewan Pengawas juga hadir lengkap. Pertama Simon Abdurrahman, kedua Joni Teguh, dan ketiga Julian Sitompul. Dewan Pengawas hadir lengkap, alhamdulillah. Lalu Dewan Pembina yang hadir sementara ini satu orang dulu, yaitu Bapak Ferry Ardianto. Jadi secara rapat susunan daripada pengurus besar itu hadir lengkap. Apakah dapat diterima? Dapat. Ya. Jadi sudah memenuhi quorum ya? Oke. Baik, terima kasih. Jadi kita menunggu kehadiran dua Dewan Pembina yang lain, mudah-mudahan segera hadir. Ya, tanpa menunda waktu lagi, saya sudah menugaskan Saudara Rismianto untuk menyusun agendanya Rapat Kerja Nasional ini. Jadi kita mulai saja sambil menunggu kedatangan Dewan Pembina yang lain. Oleh karenanya saya serahkan kepada Sekretaris Umum untuk menyampaikan apa agenda malam ini. Silakan, Mas Rizvi. Baik. Terima kasih, Mas Rida, Ketua Umum. Agenda malam ini, jadi ada, sorry, langsung hilang. Oh, hilang Mas Joy. Hilang? Share Mana hilang. Oh, ini putus, ya, mungkin putus-putus kali internetnya. Oke. Oke, mohon maaf tadi internet sempat terputus sepertinya. Agenda malam ini ada 5 agenda utama. Yang pertama mengenai laporan kegiatan yang sedang berjalan. Kemudian yang kedua adalah laporan perkembangan Pengda yang sudah terbentuk. Kemudian yang ketiga laporan keuangan dari Bendahara Umum. Kemudian yang keempat perubahan struktur pengurus nasional yang nanti akan kita bicarakan. Kemudian kelima mengenai rencana-rencana dan progres kegiatan untuk tahun 2024 karena kita 2 bulan lagi akan memasuki tahun baru. Sementara apa itu ketiga ya santai Bang, santai. Ya, itu Pak Rida. Ya, ini apa namanya? Memang kegiatan. Terima kasih Rismi. Jadi memang kegiatan ini pertama sudah diamanahkan dalam ADART bahwa Rakernas itu sedianya dilakukan minimal dalam 3 tahun itu harus ada 1 kali Rakernas APFI. Tapi kami dari pengurus nasional mencoba mengupayakan agar insya Allah bisa setiap tahun ya, walaupun tidak mudah mengumpulkan pengurus inti dan juga Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Oke, Mas, tayangannya Mas tadi, apa namanya? Agendanya.
Jadi beberapa persiapan memang terburu-buru ya, terburu-buru. Tapi intinya adalah kami berkumpul. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua bahwa kegiatan APFI nasional itu tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Agendanya adalah yang seperti tertera di teman-teman bisa lihat. Oke, mungkin saya mulai saja. Pertama mengenai laporan kegiatan yang sedang berjalan. Nah, saya bicaranya dari yang ada sekarang dan bicara mundur ya, karena supaya saya juga bisa mengingatnya. Acara yang sedang berjalan di November ini adalah yang mengapa kami berkumpul di apa namanya Novotel itu karena APFI dipercaya oleh Kominfo untuk melakukan kaji ulang tentang SKKNI bidang fotografi, dan alhamdulillah konvensi RSKKNI sudah selesai, hasilnya insya Allah diterima dengan baik oleh Kemenaker, sehingga akan nanti menjadi yang tadinya rancangan akan menjadi SKKNI fotografi tahun, kalau tahun pembuatannya 2023, tetapi kalau nanti disahkan oleh Kemenaker itu menjadi 2024. Betul gitu ya? Ya, anggapnya betul ya. Tergantung nanti tanda tangan menterinya. Oke, ya itu jadi ada SKKN yang terbaru nanti. Jadi yang sebelumnya adalah tahun 2019 nomor 133, tapi nanti akan ada yang terbaru hasil kerja keras tim perumus dari APFI yang ya, tim perumusnya sebagian besar anggota APFI, insya Allah akan segera ditandatangani sebelum akhir tahun 2023. Lalu mundur di Oktober, saya minta dibantu oleh teman-teman merefresh kegiatan yang utamanya di Oktober itu dari pengurus nasional, apa Mas Rizmi ya? Oktober. Kalau November, Oktober ini kan Mas, Oktober akhir ini RSKKNI. Ya, kalau di Oktober itu perumusan ini ya, e-katalog ya. E-katalog itu di awal Oktober ya, Bang Julian, kalau nggak salah ya. E-katalog, betul ya. E-katalog. Nah, e-katalog itu timnya di sini ada Udaizu ya, yang terlibat walaupun dari jauh, tapi beliau ikut mengawal. Nah, untuk e-katalog tersebut artinya e-katalog bidang jasa fotografi itu akan masuk ke e-katalog sektoral Kemenparekraf. Nah, APFI Nasional sudah mengirimkan timnya pada saat undangan oleh Kemenparekraf, di mana tim tersebut mempelajari bagaimana tata cara untuk masuk dan mendaftar sebagai penyedia jasa fotografi di e-katalog nasional. Jadi nanti ditunggu saja teman-teman, kami dari APFI Nasional akan melakukan Zoom meeting lagi yang mengundang teman-teman sekalian yang berminat untuk melakukan pendaftaran di e-katalog Kemenparekraf terkait jasa fotografi, begitu. Lalu mundur lagi ke belakang, bulan September apa ya? Ada catatan Mas Rizky? Saya lupa ingat. Apa? Oh, prakonvensi ya. Ya, pada bulan September dilakukan prakonvensi RSKKNI bidang fotografi. Jadi kalau hari ini adalah konvensinya, prakonvensinya ada di bulan September. Jadi pada saat itu dikumpulkan juga dari pihak eksternal dan dilakukan apa namanya? Kami menerima, tim perumus menerima saran-saran masukan dari pihak eksternal terkait hal-hal yang perlu ditambahkan atau dirubah menyangkut SKKN itu sendiri. Itu di September. Lalu di bulan Agustus ya. Agustus itu saya lupa Agustus. Apa yang besar ya Agustus? Itu Agustus kalau nggak salah apa ya? Sertifikasi banyak sekali soalnya. Beruntun. Mas Agung, Agustus kita ngapain ya Mas Agung? Maaf saya tanya ke rekan saya. Kalau nasional? Nasional enggak ya?
Oh, kalau saya boleh sampaikan, yang melibatkan daripada Agustus itu kan ada tema besarnya lah ulang tahun Indonesia. Nah, di situ APFI Jakarta diminta sebagai penyelenggara lomba foto ya untuk Dinas Pariwisata di Jakarta terkait perayaan acara 17 Agustus tersebut di Istana Merdeka, Silang Monas, dan Bundaran HI. Begitu. Dan itu juga membawa logo daripada APFI Nasional. Bulan Juli. Bulan Juli, bisa bantu ingatkan Mas Agung? Bulan Juli? Apa kita? Nasional. Belum ada. Baik, supaya menyingkat waktu, nanti laporannya akan disampaikan begitu ya, Mas Ismi ya, laporan kegiatannya. Nah, pada intinya adalah yang saya selaku Ketua Umum lakukan itu adalah tupoksi saya, yaitu membuat hubungan atau audiensi kepada lembaga-lembaga utamanya di lingkungan Kemenparekraf, karena Kemenparekraf itu ada 7 deputi, itu yang saya lakukan untuk melakukan audiensi kepada pihak mereka sehingga yang namanya APFI dulu sempat tertidur, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mulai gaungnya terdengar lagi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, hanya utamanya saya melihat sepertinya kalau di Kemenparekraf itu slot fotografi itu diminati oleh beberapa asosiasi dan yayasan. Jadi saya selaku Ketua Umum saya berpikir saya akan melakukan audiensi ke kementerian-kementerian lain yang memerlukan kerjasama di bidang fotografi. Ya, itu yang sedang saya rintis sehingga kalau asosiasi atau komunitas lain belum melakukan hal tersebut, APFI akan menjadi pionirnya. Loh, satu lagi yang saya perlu sampaikan, dulu pada saat kepengurusan ketua kedua APFI, sempat dilakukan MOU antara APFI dengan pihak Bekraf. Sayangnya MOU itu tidak berjalan dengan lancar. Nah, saya selaku Ketua Umum sudah melakukan inisiasi lagi dengan pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melanjutkan MOU tersebut dan ini masih menunggu draft yang dibuat oleh pihak Kemenparekraf. Jadi kebutuhan akan MOU kepada kementerian itu menjadi hal yang patut didorong terus-menerus agar keberadaan APFI nasional itu benar-benar diperhatikan oleh kementerian dan lembaga. Utamanya memang ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tetapi tidak menutup kemungkinan kepada kementerian-kementerian yang lain. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sekilas. Mungkin perkembangan Pengda, ya ini juga ada perkembangan Pengda yang cukup baik, bisa disampaikan oleh Mas Rizmi. Silakan Mas Rizmi untuk perkembangan Pengdanya. Ya, jadi lumayan ada perkembangan Pengda ini ada di tahun ini, tahun kemarin apa Bang Julian? Pengda yang tahun ini Sumbar sama kalau tahun ini Sumbar, Jawa Barat. Sumbar. Ya, tapi ya sama ini Sumbar sama Jawa Barat itu ya Aceh. Jawa Barat. Oh, Aceh juga. Oh, Aceh tahun lo ya, Mak. Itu sertifikasinya di Aceh ya. Sulawesi. Ya. Yang tahun ini mungkin masih ada datanya? Ada Sulawesi Belum? apa ya? Belum saya tambahkan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin disebutkan saja yang utamanya. Oke, baik. Makasih Mas Tidak. Ini saya share screen ya. Ini gue geser aja. Gimana sih? Gue ngeliat ini nggak bisa. Ini gue nggak bisa. Geser lagi. Ini gue nanya Bang Petrus itu. Link kirim di tim.
Ada. Di grup ini. Tim voting nggak ada yang jawab. Cuekin. Lagi pada sibuk. Oke, baik, terima kasih Mas Rida mengenai perkembangan Pemda ini. Mohon maaf ya, belum saya tambahkan. Ini Oke, baik, terima kasih Mas Rida mengenai Pemda ini. Mohon maaf ya, belum saya tambahkan. Ini Pemda yang sebelumnya, ya. Kok belum kelihatan? Saya dispatted, Mas. Udah. Oh, ini kok nggak keluar ya? Bentar ya. Oke. Oke, kelihatan ya, teman-teman. Jadi ini yang sebelumnya ini ada tambahan satu kemarin karena barusan Sumatera Barat ya. Selamat kepada teman-teman Sumatera Barat. Tidak ada Bang Ezu ya, yang kemarin juga baru deklarasi Pemda baru. Jadi kita menjadi 15 Pemda. Kemudian ada tambahan yang terakhir itu Jawa Barat bulan ini untuk kepengurusan SK ya, SK pengurusan, dan sudah terbentuk kemarin ketika Pak Ketum ke Bandung ya, Pak Mas Ida ya. Jadi Jawa Barat juga hidup dan statusnya nanti akan dijelaskan oleh Mas. Ini akhirnya adalah deklarasi karena tidak bisa melaksanakan musyawarah daerah, jadi deklarasi. Dan ini yang berikutnya harusnya Jawa Timur ya, Jawa Timur ini harusnya sudah ada Pemda baru karena ini juga musda yang tertunda. Jadi beberapa pengurus daerah yang memang belum aktif. Sebentar saya share datanya ya. Saya share datanya sebentar. Oke, baik, ini adalah data rinci ya. Belum muncul sinyalnya. Ya, kelihatan ya. Ini yang merah ini adalah Pemda-Pemda yang masih tiarap ya. Tiarap. Kemudian yang kuning ini yang sudah harus sesegera mungkin melaksanakan musda karena sudah kelewat juga. Kuning sama oranye ini, jadi apa namanya, ini harusnya sudah musda, kemudian menyusul ke Sumatera Utara ini juga harus segera musda. Kemudian yang putih ini adalah yang tidak ada tandanya ya, Aceh, Riau, Sumatera Barat. Maaf ini belum update ya. Ini Sumatera Barat, Riau, Aceh, Jambi. Ini yang masih apa namanya, masih hidup SK-nya. Yang merah ini yang nanti jadi perhatian kita ketika malam ini juga jadi perhatian pengurus nasional. Yang merah ini harus segera kita hidupkan status Pemdanya karena merah ini adalah sudah mati terlalu lama ya. Ada yang dari Sumatera Selatan malah tidak ada tanggalnya, ini tidak ada data, kemudian
Bangka Belitung juga 2019 habis, kemudian Kalimantan 2020 habis, Kalimantan Tengah ya Kalimantan Utara 2019 habis, Sulawesi Tengah 2019, Sulawesi Utara bahkan belum pernah sama sekali dari awal ya. Ini Kepri ya Kepri juga. Papua ini 2019. Nah, malam ini juga salah satu yang akan jadi bahasan pengurus nasional adalah pengda-pengda yang statusnya ini tidak aktif sama sekali, ya tidak aktif sama sekali, sama beberapa pengda yang sudah seharusnya regenerasi kepengurusan untuk di 2023 ini. Demikian Pak Ketua Umum penjelasan dari saya, nanti kita bisa lanjutkan di berikutnya ya untuk langkah-langkah seperti apa. Tapi ini data dari ini ada kita ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 14 pengda yang saat ini hidup. Ada 14 pengda yang saat ini hidup dari total 26 pengda di seluruh Indonesia. Ini yang data real karena saya selalu update. Nanti teman-teman bisa ini ya, masing-masing pengda kalau ada yang merasa datanya belum masuk bisa japri ke saya nanti karena email ini, sebentar saya stop share screen ya. Email itu nanti akan kita linkkan di data nasional ya. Jadi apa namanya? Saya Oke. Nah, ini oke. Teman-teman bisa lihat semua di sini adalah data real pendaftaran form pendaftaran anggota PFI nasional ya. Di sini ada apa namanya? Ada yang masih hitam dan ada yang sudah biru. Artinya yang sudah biru ini adalah email Pengda sudah masuk ke sistem APV nasional. Jadi misalkan dari DKI Jakarta atau Jawa Tengah, ini Banten, ini masing-masing Pengda yang sudah terdaftarkan alamat emailnya bisa Kapengda maupun Sekretaris Pengdanya bisa langsung klik, nanti bisa memantau real time anggota mana yang sudah terdaftar. Jadi tidak perlu lagi apa namanya menanyakan ke kami untuk berapa orang yang sudah terdaftar, tapi akan bisa melakukan lewat sistem ini secara langsung. Jadi misalkan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, ini juga Lampung, ya, ini juga bisa langsung klik ketika ada pendaftar real time. Saat ini malam ini ada pendaftar dari Riau misalkan, KPM dari Riau langsung bisa mengecek nama-nama yang terdaftar. Ini kita buat sistem seperti ini karena jangan sampai nanti pendaftaran APFI nasional ini tidak diketahui oleh Pengda maupun Pengcap, karena gawangnya apa namanya portalnya itu yang megang adalah Pengda maupun Pengcap. Jadi nanti misalkan si A ini ternyata ini bukan orang Kalimantan Barat misalkan, nanti otomatis dari APFI nasional akan mereject anggota tersebut. Meskipun dia udah melakukan pembayaran, tapi ternyata dia tidak bukan anggota itu, nanti kita reject. Kalimantan Timur misalkan, tapi dia domisilinya di Jakarta. Nanti di form itu ada domisili, jadi dia akan dimasukkan ke Pengda mana yang dia aktif gitu. Distribusinya seperti itu. Jadi mohon nanti Kapengda atau pengurus Pengda yang sudah hidup SK Pengdanya dan apa
emailnya belum terkirim ke kami, nanti bisa segera japri saya atau ke pengurus harian yang lain ya. Itu nanti untuk biar kita daftarkan di sistem. Seperti yang kemarin barusan ini dari ini Bang Ejo ya, dari Sumatera Barat ya. Itu nanti akan kita ini Sumatera Barat. Ini akan, nah ini Sumbar kan belum ya. Ini karena kemarin saya nanya email fake-nya belum. Jadi nanti sesegera mungkin email fake-nya dari kepengurusan yang dipakai nanti akan saya Gmail ya. Ini harus Gmail ya. Nanti kita masukkan ke sistem. Jadi nanti setiap anggota yang mendaftar akan langsung bisa dicek real time. Mungkin itu Mas Rida. Baik, Mas Rizmi. Oke, sekarang buat kami ya, mumpung kita juga berkumpul, saya pikir sudah waktunya kami mendengar dari daerah ya. Artinya apa yang ingin disampaikan dari rekan-rekan di daerah nanti akan kita tampung apapun bentuknya ya, apapun bentuknya. Nanti kita juga sambil berinteraksi ada informasi-informasi lain yang mungkin perlu disampaikan kepada teman-teman atau kami di pengurus nasional, pengurus besar juga perlu mendengar input atau masukan dari teman-teman sekalian. Silakan saya membuka kesempatan kepada yang di Zoom ya, supaya tidak terlalu malam. Siapa yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kami dengar, saran, pendapat mengenai perkembangan APFI ke depannya, punya rencana atau seperti apa, silakan. Bang, mungkin dari kalau suka malu-malu ini Bang Ezu dulu, Bang Ezu silakan Bang Ezu bisa ceritakan sedikit perkembangannya di sana setelah terbentuk APFI Sumatera Barat. Oke. Pak Ketum, sebetulnya yang harus menjawab itu sebenarnya nih harus Ketua Pengda nih, yang harus menjawab. Ada enggak Ketua Pengda atau sekretaris? Oke, silakan. Yuk, Mas Uda atau siapa nih? Mas Sudah, Mas Sudah. Ya, Silakan Mas Sudah. kita baru temu nih. Silakan Mas Uda. Suaranya belum keluar? Suara? Bentar. Ya, gua pin dulu dia. Suaranya nggak keluar Mas Sudah. Warna lampu ya. Kelap. Nggak ada, dari dianya belum ada. Dari dianya belum ada. Belum ada suara bilang gitu. Ya, belum ada suara ini. Mas Uda. Coba pindah ke lain rumah. Katanya Bang Julian pindah ke lain rumah katanya. Supaya ada suara. Ini Pak Ketum sebenarnya ada sekretaris Mas Sudah. Ini juga ada ya pengurus inti lah, pengurus ini ada Hendra, Dejayu sama Uni Melisa Ya. juga ada sini. Ya, silakan. Siapa salah satu yang bisa menyampaikan perkembangan di sana ya? Siapa aja? Siapa saja. Jadi kalau ini terkendala suara belum bisa keluar, oke? Siapa? Yuk. Iya tuh. Mas Sudah? Iya. Kalau Mas Uda kayaknya suaranya belum keluar, mungkin yang lain. Silakan Bang Ezu ditunjuk saja mungkin Udah Ezu. Siapa yang ingin Mungkin menyampaikan? Hendra Dejayu. Silakan. Yang tadi yang suaranya nggak keluar tadi. Sudah. Iya. Oh, nggak keluar ya? Keluar suara semua. Wah. Uni Melisa mungkin bisa menjelaskan. Ini masih tertutup ini mikrofonnya. Hendra Dejavu ini. Bantu. Astu unmute. Nggak bisa, harus dari dianya. Oh, jelas kan? Keluar. Nggak ada. Mana? Yang mana? Hendra. Yang perempuan. Oh, yang perempuan. Ya. Kalau yang ini yang ngomong tuh nggak ada suaranya nih. Unmute dulu, Pak. Aku sepakat. Nggak dengar. Ada
selain saya sebetulnya anggota sebagai pengurus pusat juga di sini juga Dewan Pembina di Pemda Sumbar ada Pak Mori. Pak Mori itu sebagai pengawas pembina di Pemda Sumbar juga. Kebetulan Pak Mori itu adalah orang Padang, orang Sumatera Barat. Dan dia berada aktivitas kegiatan di Jakarta. Dan dia sangat ingin sekali membantu APFP Pemda Sumbar. Mungkin silakan Pak Mori. Mungkin sebagian dari teman-teman yang lain mungkin udah ada yang kenal. Silakan Pak Mori. Kayaknya ada dia tadi.